Halo, shalom saudara. Refleksi kita hari ini dari Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Dan 20 ayat 17, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Saudara, pepatah mengatakannya, kalau kita ingin tahu karakter asli seseorang, berilah dia kekuasaan. Nah, mengapa? Karena godaan kuasa dan fasilitas yang menyertainya itu akan menguji apa sih yang sebenarnya kita pentingkan dan seberapa kuat integritas karakter kita. Saudara, Amsal menyebutkan ada bahaya rohani yang besar yang dihadirkan oleh sebuah kuasa dan kekayaan. Yang pertama adalah uang itu punya kuasa untuk merusak integritas. Ada orang yang jujur, berkarakter baik tapi ternyata di hadapan uang dengan jumlah yang besar bagi dirinya, jangan heran saudara, betapa banyak orang itu tiba-tiba akan berkompromi demi tidak kehilangan uang itu. Nah, jika di masa kuno, para pedagang itu seringkali melakukan praktek penipuan itu dengan menempelkan label misalnya 2 ons pada produk yang sebenarnya cuma 1 ons beratnya. Nah, neraca serong kata Amsal itu artinya praktek bisnis yang tidak jujur. Nah, ada banyak alasan mengapa kita dan banyak orang melakukan praktek ini. Tapi apapun dorongannya, apapun motivasinya, ini menunjukkan bahwa uang itu dapat menyebabkan getaran besar yang akhirnya menggoyahkan hati kita. Nah, contoh yang lebih ekstrim dalam Perjanjian Baru adalah ketika Yesus itu mencela dan membongkar praktek para pemimpin agama Yahudi. Ya, pemimpin agama. Orang yang harusnya menjadi teladan moral, namun demi tunduk pada kuasa uang, mereka berani memutarbalikkan pengajaran. Markus 7 ayat 9-11. Yesus berkata, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah." Wah, luar biasa saudara. Pemimpin agama memutarbalikkan pengajaran demi mendapatkan keuntungan. Saudara, godaan uang itu pertama-tama merasuk hati, meracuni pikiran. Ia mengubah nilai hidup kita, menjadikan cuan dan kenyamanan sebagai yang utama. Prakteknya tuh bisa halus loh. Misalnya, melakukan hal yang kelihatannya tidak bersalah. Kita tutupi informasi yang harusnya dikenali oleh pelanggan kita atau klien kita. Tapi kita tutupin itu supaya kita bisa memanipulasi dan mengambil keuntungan dari mereka. Seandainya kalau mereka tahu informasi itu, mereka belum tentu mau. Nah, atau misalnya saudara mungkin paling familiar waktu sedang mengurus perpajakan. Saudara, kita punya banyak peluang untuk memalsukan itu. Saudara, uang punya banyak cara untuk menggoda kita. Jangan naif. Jangan merasa bahwa kita kuat terhadap kuasa uang. Amsal berkata, harta yang diperoleh dari intrik tidak akan pernah memuaskan. Karena kita akan berakhir dengan mulut penuh kerikil. Mari kita renungkan saudara dalam pengalamanmu maupun pada orang-orang yang mungkin saudara kenali. Di saat-saat seperti apa sih kuasa uang cenderung membuat kita tergetar hatinya untuk menjadi tidak jujur? Saudara, mari kita berdoa agar Tuhan melindungi hati kita. Praktek perilaku kita sehari-hari dari kompromi-kompromi kecil yang perlahan namun pasti itu bisa mengeraskan hati. Dan inilah kuasa dari uang. Biar sekali lagi kita ingat Tuhan kita adalah Yesus. Uang adalah berkatnya. Bukan sebaliknya. Tuhan kita adalah uang dan Yesus adalah sarana untuk mendapatkannya. Biar hati kita Tuhan lindungi. Amin.